yang tidak terkendala untuk membuka kamera, silakan untuk bisa membuka kamera supaya tertangkap rekaman yang kami selenggarakan ini. Tapi bagi yang punya kendala, mungkin di jalan atau mungkin ada hal-hal yang membuat tidak memungkinkan untuk ditampilkan, ya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Bentar Bapak Ibu, ada yang masuk. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Oke, terima kasih. Sudah makan siang belum ini? Alhamdulillah sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak, puji Tuhan sudah. Lauknya apa ini? Kalau dari Barito ya, Barito Utara, ada Kapuas enggak? Sulastri mungkin lauknya apa tadi? Sulastri. Daging sapi, Pak. Daging kurban ya? Oke. Iya, baik. Bapak Ibu, semoga asupan makanan tadi bisa memperkuat kita semua berada di sini, ya, bisa konsentrasi, kemudian juga bisa bisa menambah semangat Bapak Ibu atau kita semua di sini untuk mengikuti kegiatan di virtual conference ini ya. Salam dan bahagia, semoga keselamatan dan juga kebahagiaan melingkupi kita semua. Karena kenapa? Karena kalau dengan kebahagiaan itulah, maka itu menjadi bahan bakar yang sangat bagus untuk kita melaksanakan aktivitas dengan Nah, untuk kali ini saya akan mencoba memulai kegiatan kita karena kita masih belum saling kenal ini Bapak Ibu ya. Kita belum saling kenal. Mohon kita nanti kesempatan pertama ini kita bisa perkenalan lebih dahulu, dimulai dari saya. Sebelumnya saya minta kepada Bapak Ibu yang tidak berkepentingan berbicara dulu, mungkin bisa di-off-kan dulu mic-nya supaya kita saling mendengarkan, supaya informasi yang disampaikan tidak tumpang tindih gitu. Terima kasih. Pak Franky mungkin bisa di-off-kan dulu Pak mic-nya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai dari perkenalan dari saya ya Bapak Ibu ya. Ya, perkenalkan nama saya Dedi Supriyanto, SPD. Saya udah 41 tahun ya, beberapa hari yang lalu ulang tahun ya 1 Juni 83. Kemudian saya sama seperti Bapak Ibu menjadi guru biasa di SMP Negeri 1 Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya bidang keahliannya adalah PPKN. Kemudian dari tahun 2018 saya sudah mencoba mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan bertaraf nasional, ada workshop Inobel, kemudian Semnas Guru Dikdas, kemudian karena saya guru PPKN sempat mengikuti anugerah konstitusi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta dari 2019 dan 2021. Kemudian pernah juga menulis bank soal dari Puspendik. Kemudian pada saat masih PKP, saya menjadi guru inti untuk mata pelajaran PPKN. Kemudian pengajar praktik di guru penggeraknya, saya sudah di angkatan 4 Bapak Ibu ya, pengajar praktik di 2021. Kemudian beberapa bulan yang lalu baru selesai mengikuti peran sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 9 di wilayah Jawa Barat. Kemudian untuk saat ini mendampingi Bapak Ibu semua di angkatan 11 dan pernah menjadi narasumber video praktek IKM Direktorat SMP dan sekarang masih menjadi
Alhamdulillah fasilitator nasional IKM di Direktorat SMP sampai dengan saat ini. Baik. Itu demikian Bapak Ibu perkenalan. Semoga perkenalan singkat ini bisa semakin akrabkan kita Bapak Ibu ya. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin nanti sambil kita mengikuti rangkaian kegiatan di grup gerak ini, kita bisa saling berkenalan lebih lanjut lagi. Selanjutnya saya ingin meminta Bapak Ibu juga memperkenalkan diri nih, ya, memperkenalkan diri. Karena ini jumlahnya dan 16 orang, banyak sekali, jadi cukup singkat saja, cukup nama, mungkin asal sekolahnya tidak usah ya, hobi saja, nama dan hobi. Karena ada 16 orang, dan durasi kita cukup pendek ya untuk kesempatan kali ini. Silakan, saya mulai dari mana ini? Atau raise hand saja, raise hand dulu bagi yang mau ini, yang mau lebih dulu memperkenalkan diri, atau saya urutkan berdasarkan daftar yang ada yang tampil di layar saya ini ya. Diurutkan aja begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, diurutkan saja Pak. Yang pertama ada di saya ini ada Bu Aida. Silakan Bu Aida. Buka kameranya, dibuka mikrofonnya, boleh memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Aida Rahmatina dari Kabupaten Barito Utara. Hobi banyak Pak hobinya. Satu saja Bu. Di antaranya, satu saja. Berarti yang saya sebutkan yang paling sering saya lakukan aja ya. Apa ya? Kalau perempuan hobi belanja. Oh, belanja. Baik. Hobi belanja. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Iya. Yang kita ingat tadi Bu Aida nanti sampai 6 bulan ke depan hobinya belanja gitu ya Bu ini ya. Iya. Pak Beni Sukarya, silakan Pak Beni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Beni Sukarya, berasal dari Kabupaten Barito Utara, hobinya olahraga. Oke. Olahraganya ini apa Pak Beni? Poli Pak. Oh, poli. Guru olahraga Pak ya? Enggak Pak, guru kelas. Oh, guru kelas. Oh, SD Pak ya? Iya, Baik. SD. Terima kasih Pak Beni yang rajin atau senang berolahraga. Bu Endang, Ya. Endang Sundari di sini. Silakan Bu Endang. Suaranya masih kecil sekali Bu. Mungkin perangkatnya bisa diperbaiki dulu. Baik, kalau Bu Endangnya masih terkendala sambil diperbaiki Bu ya. Sambil diperbaiki Bu Endang, di sini ada Bu Eni Susana. Erni ya, Erni Susana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Susana, asal sekolah SMP Negeri 1 Gunung Timang, Barito Utara. Hobi, ya sebenarnya kayak Ibu Aida tadi banyak. Nah kalau untuk saat ini hobi saya mencoba hal-hal baru, Pak. Woi, apa itu kalau yang baru-baru itu? Ya Pak, ya suka penasaran aja dengan hal-hal yang baru, misalnya ya yang sedang diikuti ini, kemudian pembatik ikut juga Pak. Jadi suka. Wah, luar biasa. Senang mencoba hal-hal baru Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Erni sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya ada Pak Prengki Oksan Saputra. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Prengki Oksan Saputra. Saya berasal dari DN2 Mentangai Hilir, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas. Hobi saya bermain sepak bola, Pak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Pak Hidayatul Miraj. Silakan Pak Hidayatul.
Halo, Pak Hidayatul bisa monitor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hidayatul Mi'raj, asal sekolah atau tempat tugas sekarang SMPN Negeri 2 Kapuas Murung. Hobinya berenang. Oh, berenang. Mantap. Dekat sungai, Pak ya? Pak, ya? Dekat sungai ya, Pak? Ya, Pak. Ya, sungai. Kebetulan samping rumah ada sungai. Samping rumah ada sungai. Masya Allah. Ya. Terima kasih Pak Hidayatul. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma Septiana. Silakan Bu Irma. Halo Bu Irma. Baik, karena beliau mungkin sedang ada kendala sambil diperbaiki. Ada Bu Yosefin Desiana Situmkir. Selamat siang Pak, apakah suara saya kedengaran? Agak kecil Bu, mungkin bisa didekatkan mungkin nantinya perangkatnya. Kalau begini kira-kira kurang kedengaran. Oke, tengah-tengah jelas. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Perkenalkan Mas saya. Oke, ini kayaknya Bu Josephine nih sinyalnya ya masih baik. Dia ini namanya Josephine Desiana Situmkir. Mungkin ke depannya bisa kita gali kembali ya. Kita lanjut dulu. Mohon maaf Bu Josephine. Kita lanjut ke Bapak Ibu yang lain. Ada Bu Khalifah. Silakan Bu Khalifah. Siap Bapak. Izin suara saya apakah terdengar? Sangat jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak saya open saja. Ya, silakan dulu. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Halipah. Saya berasal dari Kabupaten Kapuas. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Timpah, Kabupaten Kapuas. Hobi untuk saat ini, hobi saya adalah berenang ya, sama kayak Pak Dayat tadi. Juga scrolling sosial media, itu yang sering dilakukan saat ini. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berenang dan bermain sosial media, Bu Khalifah. Ada Bu Bapak. Ya. Ada Pak Marsi Firmando ini. Marci apa Marsi? Silakan Pak Marsi. Pak Marsi, Pak. Marsi ya? Iya. Silakan Pak Marsi. Ya, perkenalkan nama saya Marsi Firmando. Saya dari SDN 2 Baju, Kabupaten Kapuas. Saya hobinya melukis atau menggambar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Marsi. Berikutnya ada Bu Nur Hidayati. Silakan Bu Nur. Ya, mohon izin apakah suaranya terdengar, Pak? Sudah terdengar, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati, asal dari Desa Tamban Luar, Kecamatan Kapuas, tempat mengajar di SDN 1 Tamban Luar. Demikian, Pak. Untuk hobinya makan, Pak, hobinya. Hobinya makan, Bu ya. Baik, sama berarti kita nih Bu ya, hobi makan. Iya Pak. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Baik, mohon mic-nya bisa dinonaktifkan dulu Bu Nur Hidayati supaya terdengar oleh Bapak Ibu lainnya informasinya. Baik, kita gantian pakai mic ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada Bu Sulastri yang sudah buka mic juga. Silakan Bu Sulastri. Siap Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Sulastri dari Barito Utara, hobinya senam aerobik, Pak. Wah. Oke. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Sulastri. Selanjutnya ada Bu Suli Susanti. Ya. Silakan Bu Suli, dibuka mic-nya, kameranya. Iya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan, nama saya Suli Susanti dari Kabupaten Barito Utara. Hobinya menyanyi walaupun suaranya sumbang. Waduh, ini kayaknya merendah tapi sebenarnya bagus ini. Bu Suli. Panggilannya apa Bu Suli apa Bu Susanti nih? Suli, Pak. Oh Bu Suli, baik, Iya. baik, baik. Nanti satu waktu bisa kita minta menyanyi di room ini ya. Terima kasih Bu Suli ya, sudah Iya. berbagi identitas. Mikrofonnya Bapak mati kayaknya. Terima kasih Pak Marsi. Baik Pak Supriyanto, selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak. Jelas nggak Pak? Terdengar Bisa. jelas nggak suara saya Pak? Jelas sekali. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari SDN 1 Penda Munte, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas. Hobi saya badminton dan jogging Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyanto. Selanjutnya ada Bu Riani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Putri, berasal dari SDN 3 Anjir Membulau Barat, Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Hobi saya memasak. Memasak, baik. Terima kasih. Ada Bu Sulaika. Silakan Bu Sulaika. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zulaika Oktavia, SPDI. Saya bersekolah, mengajar di sekolah SDN 5 Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini hobi saya traveling. Traveling. Iya, Pak. Wah, luar biasa ini. Sama berarti ya, traveling. Suka jalan-jalan Bu ya. Suka sekali. Oke. Ya, terima kasih Bu makasih. Sulaika. Iya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi tadi yang belum sempat adalah Bu Endang ya. Apakah perangkatnya sudah bisa diajak berkompromi, Bu Endang? Assalamualaikum, apakah suara Ya, saya terdengar waalaikumsalam. dengan jelas? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endang Sundari dari SDN 8 Lanjas, Muara Teweh, Barito Utara. Hobi saya adalah memasak dan sama seperti Bu Aida tadi, saya senang melakukan hal-hal yang baru. Oke, terima kasih Bu Endang. Bapak Ibu, ya terima kasih Bu Endang ya. Boleh mic-nya di-off-kan dulu. Bapak Ibu masih ingat tadi data identitas teman-teman yang ada di kelas ini ya, kelas kita ini. Coba saya tes sekarang, boleh siapa yang bisa menjawab? Siapa yang hobinya berenang di sungai? Tadi siapa tadi? Yang rumahnya samping sungai, siapa tadi? Pak Hidayat. Hidayatul Mi'raj. Mana Pak Hidayat? Pak Hidayatul Mi'raj. Mana Pak Iya Hidayat? benar, Pak Hidayat. Benar, oke. Kalau udah kenal, jangan-jangan ini dekat rumahnya ini dengan beliau nih. Benar Tetangga. sekali. Baik, satu Ya. lagi. Siapa yang hobinya mencoba hal-hal baru? Jadi ada dua sebenarnya tuh. Siapa tadi ya? Ayo, Bu siapa bisa Endang. ngasih? Ibu Endang Sundari. Bu Endang Ibu terakhir ya. Julaika. Oh, Bu Julaika yang terakhir Ibu sama satu Julaika. lagi. Bu Endang Sama, Sundari. Sama dengan Bu Oke. Endang. Iya, terima kasih. Yang terakhir tadi ada Bu Endang ya. Coba hal baru. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Semoga kedepannya kita semakin akrab Bapak Ibu ya. 6 bulan ke depan kita akan bersama-sama di beberapa kesempatan. Ada ruang kolaborasi, kita akan bertemu ada 2 kali ya. Setiap modul nanti ada ruang kolaborasi 2 kali. Dan juga akan ketemu lagi di elaborasi pemahaman bersama instruktur ya. Nanti akan ditemani oleh PP dan juga fasilitatornya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, yang alur kita adalah selamat datang Bapak Ibu di Pendidikan Guru Penggerak.
ini pertama kalinya Bapak Ibu tatap maya dengan fasilitator ya. Tanggal 20 Juni kita sekarang masuk ke alur eksplorasi konsep modul 1.1 yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Ini akan kita tempuh dalam kurang lebih 2 JP Bapak Ibu ya. 1 JP-nya itu adalah 40 menit sehingga 2 JP adalah 1,5 jam nanti Bapak Ibu. Nah, ini identitas modulnya apakah terlihat Bapak Ibu terlalu kecil atau bagaimana? Lihat aja ya. Modulnya ini ya, refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ini kompetensi yang dituju lulusannya nanti Bapak Ibu CGP. Ada 2. Yang pertama, Bapak Ibu dapat memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, kemudian saya fokus kepada capaian khususnya. Secara khusus, modul ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu CGP agar memiliki 1, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Kemudian yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodrat. Ya, ini modul kita ya, yang pertama kita jalani ini ya Bapak Ibu ya, terutama modul 1.1. Kemudian agenda kita ada 5 Bapak Ibu ya, di 2 JP ini ada yang pertama pembukaan, kemudian nanti kita masuk ke refleksi kritis Bapak Ibu CGP 30 menit, ada dialog, kemudian refleksi dan umpan balik, dan yang kelima adalah penutup. Yang pertama Bapak Ibu, kita buka dulu kegiatan kita. Jadi tadi kita sudah pembukaan, kita awali dengan berkenalan, itu sekaligus untuk ice breaking kita Bapak Ibu ya, untuk lebih cair lagi karena kita baru pertama kali bertemu. Selanjutnya saya minta kesediaan 1 orang Bapak-bapak CGP di sini untuk memimpin doa agar kegiatan kita dilancarkan sampai dengan akhir nanti di 2 kali 45 menit. Silakan Bapak-bapak yang bersedia untuk memimpin doa kita kesempatan kali ini. Kebetulan di sini ada juga teman kita non Muslim ya, bisa nanti kita memimpin doa. Silakan. 1 orang. Di sini ada Pak Beni, ada Pak Franky, Pak Hidayatul, ya ada siapa nih? Prianto ya. Silakan salah satunya Bapak-bapak. Siapa ya? Pak Supriyanto, Pak. Pak Supriyanto. Pak Marsi lupa saya, Pak Marsi 1. Ya, Pak Supriyanto, silakan Pak Supriyanto. Mic saya berikan ke Pak Supriyanto untuk memimpin doa. Ya. Ya. Baiklah, Ibu Bapak, guru hebat, marilah kita memulai pembelajaran kita agar lebih kedepannya lebih baik dan mengikuti pelajaran ini. Marilah kita membukanya dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Supriyanto. Semoga doa-doa tadi, harapan-harapan Bapak Ibu yang disematkan di doa tadi bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu saja harapan kita dilancarkan ya Bapak Ibu ya, mulai hari ini sampai dengan 6 bulan ke depan. Kita semua diberikan kesehatan ya Bapak Ibu ya, umur panjang ya. Kemudian diberikan kelancaran dalam menjalani pendidikan guru penggerak di 6 bulan ke depan. Saya lanjutkan Bapak Ibu bahwa setelah ini kita pembukaan, tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah peserta didik. Dari kebiasaan di kelas ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu peserta CGP ini mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ya. Kemudian skenario pembelajaran kita ya, pembukaan itu 25 menit. Ini sudah lewat sebenarnya ya, tidak apa-apa. Kemudian refleksi kritis CGP. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyampaikan
perspektif reflektif ya, kritis terkait pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi karena kita berbicara refleksi kritis, kita tidak hanya berbicara konsep pendidikannya, tapi bagaimana kita memaknai konsep tersebut dalam lingkup Bapak Ibu sebagai guru di kelas dan juga bagaimana mengimplementasinya di sekolah. Kemudian ini 30 menit, nanti akan ini menggunakan media ini ya, media Padlet, nanti Bapak Ibu akan mengisinya secara mandiri. Kemudian setelah itu, setelah Bapak Ibu tuliskan dalam media tersebut, saya akan memimpin dialog nanti bagaimana Bapak Ibu mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan yang ada di media yang sudah Bapak Ibu tulis, atau bisa juga setuju, tidak setuju dengan pendapat rekan yang ditulis tersebut. Boleh nanti kita berdialog di sini. Kemudian setelah itu, kita akan merefleksikan kegiatan tersebut selama kurang lebih 10 menit, dan yang terakhir, ada penutup ya, 5 menit, yang diisi nanti dengan foto bersama dan informasi kegiatan berikutnya, yaitu nanti di besok ya, tanggal 21 Juni. Baik Bapak Ibu, nah sebelumnya seperti biasa Bapak Ibu mungkin sering menerapkan ini di kelas agar kelas situasi kondisi belajar lancar. Mari kita sepakati beberapa hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita laksanakan. Di sini kami tawarkan ada 8 poin ya Bapak Ibu ya. Silakan dicermati apakah 8 poin ini perlu kita diskusikan, ada yang mau ditambah, ada yang mau dikurangi, atau mau dirubah rumusannya, silakan. Saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, saya sambil baca, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati pendapatnya. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, karena kita di dalam tatap maya ini perlu, ini sangat perlu karena kita jarak jauh. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Nah, ini juga menyangkut etika kita Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh ya. Walaupun kita jarak jauh, tapi perhatian kepada forum ini juga sangat penting. Kemudian yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Yang ketujuh, hadir 15 menit. Tadi Bapak Ibu sudah luar biasa, saya sangat mengapresiasi sudah hadir 15 menit sebelumnya. Dan yang ke-8 adalah meminta izin jika ada keperluan ke belakang. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan setuju atau tidak, boleh dikirimkan, atau resen di sini sudah ada Bu Endang dan Pak Marsi ya. Bu Endang dulu silakan, apa yang boleh disampaikan? Terima kasih. Saya semua dari 1 sampai 8 itu sangat setuju Pak. Akan tetapi poin nomor 7 itu agak ini Pak, apa mungkin nanti ada kepentingan lain, bisakah nanti terlambat atau bagaimana, apakah nanti ada konsekuensi atau seperti apa gitu. Ya, terima kasih Pak, karena ini kesepakatan yang nomor halangan gitu. Ya, terima kasih Pak. Nomor 7 Bu ya, terima kasih ya. Bu Endang ya. Nah, 15 menit ini biasanya saya menggunakan 15 menit itu untuk persiapan ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu karena seringkali kita di tatap maya ini adalah kendalanya luar biasa banyak, terutama jaringan ya. Ketika kita 15 menit itu kita sudah tahu jaringan bermasalah, kita bisa bisa mencari alternatif bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat jaringan yang lebih baik. Gitu. Karena kalau misalnya saya taruh 5 menit misalnya, tapi terserah Bapak Ibu nanti bagaimana kesepakatan. 5 menit itu kita akan dimulai, terus baru kita tahu ternyata jaringan di tempat kita yang bermasalah. Nah, menurut hemat saya kurang ada waktu yang yang memadai gitu untuk bisa kita berpindah atau mencari yang layak. Begitu juga perangkat kita. Jadi itu rasionalisasinya Bu ini ya. Bagaimana yang lain? Silakan Bapak Ibu. Atau kita rubah ini bukan 15 menit tapi berapa gitu, silakan. Saya setuju saja, Pak. Setuju. Yang 15 menit Bu ya? Ya, Pak. Oke, baik. Ya, yang lain silakan boleh kalau setuju diberikan emoticon jempol atau apa gitu di reaction itu ya di Bapak Ibu ya, ada di bawahnya ini contohnya saya berikan. Nah, oke. Bapak Ibu ternyata sudah mahir semua menggunakan LM ini Gimlet ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Marsi tadi
Pak Marsi yang tadi ya, sudah angkat tangan tadi, tapi diturunkan Pak Hidayatul. Iya Pak. Ada yang mau disampaikan Pak Marsi? Cuman mau bertanya aja Pak, yang nomor 8 itu minta izin ke belakang itu Gimana? ketika diskusi lewat message apa Nah, langsung ngomong di mic boleh. aja Pak? Gimana? Gimana Pak? Kesepakatan semua ini, bagaimana supaya tidak mengganggu diskusinya? Boleh lewat apa ini? Oke, komen baik. aja, Terima Pak. kasih, di komen aja lebih ini ya, lebih apa? Tidak mengganggu jalannya proses diskusi. Baik, terima kasih Pak Marsi sudah mengingatkan kita. Baik, kalau ada yang minta izin boleh di komen saja, ya tidak usah pakai suara gitu seperti itu. Pak Hidayatul yang terakhir karena kita waktunya cukup mepet ini. Ada yang mau disampaikan Pak? Alhamdulillah sudah disampaikan teman-teman apa yang dikasihkan pendapat tadi Pak, dari yang minta izin ke belakang sampai yang hadir 15 menit sebelumnya, itu sama aja pendapat sama teman-teman, tapi sudah disampaikan. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi 8 poin ini sepakat ya Bapak Ibu untuk hari ini ya. Kalau sepakat mari kita berikan A+, kita berikan di emoticon tanda A+ ya, kita sepakat bahwa 8 poin ini menjadi acuan kita dalam kegiatan Vicon pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu Bapak Ibu akan melakukan refleksi kritis terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi pendidikan yang beliau kemukakan. Ya, di sini ada 4 pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. 5 sebenarnya. Ada 5 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah masing-masing? Kemudian apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya tersebut? Yang ketiga, mengapa pendidikan anak atau murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, tentunya Bapak Ibu sudah baca tuh apa kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak itu dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, oke, baik ya. Jadi sambil dicermati 5 pertanyaan pemantik tersebut, saya akan kirimkan link Padlet ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah pakai Padlet ya? Media Padlet. Ya. Belum. Nah, ya, silakan diklik linknya tersebut. Ini akan saya tunjukkan ya di Belum layar pernah, ya. Pak. Belum pernah ya. Ya, mungkin dengan ini kita berkenalan dengan Padlet ya, sambil berkenalan dengan itu. Silakan diklik linknya di kolom chat, saya sudah kirimkan. Ya, di sana sudah ada 5 pertanyaan yang Bapak Ibu perlu jawab. Saya coba menyetop share screen untuk untuk PPT saya. Kemudian akan menayangkan Padlet ya. Oke, silakan Padletnya. Nah ini Bapak Ibu, silakan dicermati di layar ada. Kalau Bapak Ibu buka, sana ada dengan background pink ya. Sana sudah ada 5 pertanyaan, cara menjawabnya bagi Bapak Ibu yang belum tahu. Caranya adalah ini sambil lihat di layar, klik tanda plus ya. Kemudian akan muncul kotak dialog ini ya. Ini tempat taruh jawaban. Misalnya taruh nama dulu di atas Bapak Ibu ya, subjek Dedi misalnya. Nah, langsung taruh jawabannya di sini. Menuntun, menurut saya, bla 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 bla, dan seterusnya. Langsung kalau sudah publish, jawaban Bapak Ibu akan langsung ada di sini kalau sudah dipublish. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Oke, silakan dicoba Bapak Ibu. Sudah masuk 5 orang, 6 orang di sini di layar saya sudah ada. 7 orang sudah masuk. Silakan dijawab berurutan boleh Bapak Ibu ya. Dari 1 sampai dengan Dari 1 sampai 1. yang kelima. Ya, ini waktu kita 30 menit. Silakan saya akan tutup kamera. Silakan Bapak Ibu untuk bisa berkonsentrasi mengisinya selama 30 menit ya Bapak Ibu.
Habis sudah? Belum. Kami ini sudah menjawab. Kalau selesai satu langsung dipublis gitu Pak ya? Selesai satu tadi belum dipublis yang satu tadi. Ulang lagi. Selesai satu. Lanjut yang ini dulu sisanya. Ini yang mana? Tadi ini lagi. Lanjut aja dulu yang ini sisanya. Sosial budaya daerah.
yang relevan dengan sesuatu. Yang relevan. Bayu, untuk pertanyaannya nih supaya kelihatan di mana nih pertanyaannya. Bapak Ibu, waktunya nanti sampai jam 13.55 ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu kita minta konfirmasi dari Bapak diskusi nanti. Terima kasih. Untuk Silakan menjawab dilanjut. pertanyaan supaya Dulu kalau belum selesaikan dulu habis baru bisa apa yang dapat saya lakukan.
Sekali, Mas. Setelah Bayu, nah ini kan ini 1, 2, 3 udah geser. Ini, coba. Apain ya? Hilang dia yuk, mana dia? Slideshow. Ya, taruh ya. Bentar. Dan lagi. Ini 3, ini 4 ya. Ini nggak bisa. Gitu ya. Bisa digeser ya, Bu. Saya nomor 4 ya, Bu. Bisa digeser. Bagaimana Bapak Ibu? Wah kayaknya serius sekali nih tadi. Pertama Pak Hidayatul saya lihat tadi, wah ini serius dalam ekspresinya luar biasa. Berarti totalitasnya luar. Ada Bu Triani juga yang di membuka ini dari tadi saya perhatikan sangat bersemangat ya Bapak Ibu ya. Tinggal 3 menit Bapak Ibu, nanti kita akan coba minta konfirmasi dari Bapak Ibu, nanti bisa didiskusikan ya bersama rekan-rekan. Apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan gitu. Pak Hidayatul sudah selesai semua ya? Masya Allah sudah juga. Oke, luar biasa. Pak Marsi, halo Pak. Pak Marsi kemana nih? Kameranya terbuka ini. Beliau hanya menampakkan buku-buku saja. Ini beliau lagi di perpustakaan Korea Selatan Pak Utara. Halo, baik. Sambil menunggu ada 2 menit lagi Bapak Ibu ya, sebelum kita ke 13.55 membahas. Saya lihat tulisan-tulisan Bapak Ibu di sana sudah merepresentasikan kayaknya pemahaman Bapak Ibu terkait dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ada Bapak Ibu yang terkendala dalam mengakses link Padlet atau hal-hal lain yang membuat apa istilahnya proses pembelajaran hari ini cukup terkendala begitu ya? Semoga tidak ada, semoga lancar semua ya Bapak Ibu ya.
Bisa yang nomor 5 nih apa ya? Yes. Apalagi pertanyaannya belum? Makanya pertanyaannya ini apa yang 5 ini? Nggak, coba tanya aja Bu. Nggak bisa digeser pertanyaan. Maaf Pak, bisa bertanya Pak? Belum dihidupin mic-nya. Hidupin. Di sini kembali ke sini. Oke, waduh sudah panjang lebar saya ngomong tadi belum anu ya. Baik, terima kasih Bu Nur Mutasi Laya baru masuk terus. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, jadi kita masuk sekarang ke ini, ke bagian diskusi. Jadi di bagian diskusi ini nanti Bapak Ibu akan mengkonfirmasi pernyataan yang sudah ditulis dari kelima pertanyaan yang ada di layar. Kemudian nanti rekan CGP lainnya boleh mengkritisi apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan atau sudah Bapak Ibu perspektifkan dalam pernyataan-pernyataan yang ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian agar lancarnya kegiatan ini, izinkan saya akan menuntun proses diskusi ini. Silakan nanti bagi yang diberi kesempatan berbicara, silakan untuk mengaktifkan mic-nya, dan bagi yang tidak, tolong untuk boleh menutup dulu agar informasi yang disampaikan rekan tidak tidak distorsi gitu, tidak terganggu oleh suara-suara yang berasal dari rekan-rekan lain yang belum diberi kesempatan berbicara. Baik, kita mulai dari pertanyaan nomor 1 dan 2 dulu ya. Mungkin 1 orang atau 2 orang boleh raise hand, Bapak Ibu. Silakan tunjuk tangan. Setelah itu nanti mengemukakan, baru rekan lainnya bisa mengkritisi apa yang sudah atau membandingkan apa yang sudah dituliskan masing-masing di sana. Silakan Bapak Ibu yang mau berkenan dulu pertama. Boleh Bu Triani Putri. Terima kasih Bu. Silakan Bu Triani. Perlu saya tampilkan di layar pendapatnya atau perlu dibaca lewat itu saja? Perlu Nomor Pak. 1 dan 2 dulu ya. 1 dan 2 dulu. Baik. Silakan Bu. Kembali ke mic lah. Menurut saya menuntun itu membimbing atau mengarahkan. Oke, terus Bu, ada hal lain yang mau disampaikan? Mungkin itu aja Pak. Menuntun itu adalah membimbing dan mengarahkan. Ya, menurut saya itu membimbing atau mengarahkan. Membimbing atau mengarahkan. Baik. Sebentar Bapak Ibu, ini ada kendala di tampilan layar. Ya. Membimbing dan mengarahkan. Ini. Oke, nomor 2 Bu boleh. Nomor 2 sampai nomor 3 dulu. 1, 2, 3 dulu. Bu Triani tadi boleh dilanjut nomor 2. Pertanyaannya bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah? Bu Triani. Menurut saya menuntun dari konteks budaya saya yaitu menuntun dengan sabar agar anak bisa memahami dirinya dan berkembang sesuai kemampuan dan keunikannya masing-masing. Menurut saya, Pak. Menuntun dengan sabar Bu ya. Oke. Kemudian satu lagi yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan yang pendidikan yang relevan dengan menuntun dengan sabar tadi. Yang nomor 3-nya itu selalu mengarahkan siswa ke hal yang lebih baik tanpa memaksa, dengan memberikan pengalaman yang baik, walaupun kadang-kadang ini Pak di sebagian kecil dari cara ini masih belum efektif, tapi saya selalu memastikan proses pembelajaran pada anak, selalu berusaha memfasilitasi dan menuntun mereka untuk mencapai tujuannya. Gitu. Oke, memfasilitasi mencapai tujuan, luar biasa ini. Terima kasih Bu Triani. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Triani? Ada 3 pertanyaan tersebut? Cukup Pak. Di nomor 1, 2, 3 dulu ya. Cukup, ya. Baik. Memfasilitasi siswa. Terima kasih Bu. Ada beberapa kata kunci yang saya dapat ini Bapak Ibu. Mungkin Bu Sulaika boleh di mic-nya di off-kan dulu supaya suaranya tidak berbarengan dengan suara saya. Terima kasih. Jadi tadi menuntun menurut Bu Triani ini adalah membimbing atau mengarahkan. Nah, kemudian dalam konteks daerahnya, Bu Triani dari Kapuas atau dari Barito? Barito ini? Dari Kapuas, Pak.
Kapuas ya. Mohon maaf tadi saya lupa untuk mendokumentasi. Kapuas ya. Di Kapuas sendiri ada dalam konteks lokal di Kapuas itu menuntun itu adalah menuntun dengan sabar ya, dengan kesabaran. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan tadi adalah mengarahkan siswa tanpa memaksa dan ada memfasilitasi siswa gitu dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai konteksnya. Bu Sulastri sudah resen, apakah mau mengkonfirmasi atau mau mengomentari pendapat dari Bu Triani atau mau mengkonfirmasi pernyataan yang sudah disampaikan tadi di Padlet? Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya sebenarnya setuju Pak, cuman mau menambahkan Pak. Oke, yang setujunya di bagian mana dulu? Boleh di ini dulu. Memfasilitasi dengan sabar, menuntun dengan sabar tadi Pak. Ya. Saya setuju meskipun saya pendapatnya tadi agak berbeda dikit. Cuman saya hanya menambahkan di sini, kalau menurut saya menuntun ini Pak, selain kita mengarahkan mereka, kita juga memberi contoh Pak. Karena di sini apa yang kita kerjakan, tingkah laku kita juga akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah, selain kita memberi contoh, kita juga bisa memberikan kepercayaan diri kepada anak supaya mereka lebih percaya diri, bisa memutuskan sendiri. Begitu sih Pak kurang lebihnya. Hanya menambahkan saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sulastri memberikan penguatan ya, juga tambahan tadi bahwa menuntun itu selain dengan sabar juga memberi keteladanan ya gitu ya. Karena menurut Ibu Sulastri bahwa justru itu yang menjadi pembelajaran utama karena akan ditiru oleh murid ya begitu Ibu ya. Dan memberi kepercayaan kepada peserta didik atau siswa. Terima kasih Bu Sulastri. Selanjutnya ada juga di sini ada saya buka antrian dari yang mengangkat tangan. Di sini ada Bu Erni dulu. Bu Erni mau mengkonfirmasi yang sudah ditulis atau mau menyampaikan kritikan atau hal-hal yang berbeda dari yang disampaikan Bu Triani atau Bu Sulastri tadi, boleh? Terima kasih Pak. Di sini saya ada sedikit menanggapi dari yang disampaikan oleh Ibu Triani. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau pada nomor 1 saya sangat setuju bahwa menuntun adalah membimbing dan mengarahkan. Nah, karena pendapat saya juga seperti itu Pak. Dan untuk bagaimana menuntun yang saya maknai dalam hubungannya dengan sosial budaya yang ada di daerah saya, ini kita menuntun anak agar anak tersebut bisa mengambil mana dari budaya positif di daerah kita yang bisa untuk mengembangkan karakter mereka. Nah, kemudian dari yang disampaikan Bu Sulastri pada nomor 3, saya sangat setuju juga bahwa tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bu Triani untuk apa yang dapat dilakukan tersebut, yaitu dengan memberikan keteladanan. Nah, kadang ada yang hanya bisa memberikan arahan tapi tidak bisa memberikan teladan. Padahal penting sekali keteladanan di sini karena anak itu pada dasarnya, apalagi karena pengalaman saya saya pernah menjadi guru di SD dan sekarang jadi guru di SMP. Pada dasarnya bukan hanya anak SD aja yang meniru, anak SMP pun ya kalau yang kita berikan hanya arahan, sementara yang mengarahkan tidak bisa melakukan, ya cenderungnya anak tadi sulit untuk mengikuti apa yang diarahkan. Nah, jadi saya sangat setuju dengan Bu Sulastri bahwa keteladanan sangat penting di sini. Itu aja Pak, sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni. Fokus pada keteladanan ya, bagaimana itu menjadi bagian dari proses menuntun ya menurut Ibu ya, yang dikemukakan oleh KHD. Pendidikan itu menuntun itu adalah mengarahkan dengan memberi keteladanan begitu ya Bu Erni ya. Kita sendiri yang memberi keteladanan, terutama kita Bapak Ibu guru. Terima kasih memperkuat dari apa yang disampaikan oleh Bu Triani dan Bu Sulastri. Ada lagi satu lagi mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sampai nomor 5 ya. Nomor 4, nomor 5. Silakan.
Ayo, menarik sekali tadi sudah dibuka oleh Bu Triani dan banyak tanggapan-tanggapan. Oh, Bu Endang sudah raise hand. Lupa, maaf ya. Silakan Bu Endang. Iya, terima kasih Pak. Boleh didekatkan lagi Bu mic-nya supaya agak kencang sedikit suaranya. Pak. Terima kasih Pak. Mungkin laptop saya bermasalah dengan suara nih Pak. Ya. Nah, terima Oke. kasih, saya sangat setuju, cuma saya menambahkan sedikit aja Pak dari kata menuntun tadi, membimbing, seorang guru membimbing, mencontohkan, meneladani, akan tetapi ada pertanyaan yang kedua, bagaimana kita kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ada tadi tertinggal sosial budaya di daerah kita, karena itu agak tertinggal, mungkin saya akan menambahkan gitu Pak, dari pernyataan yang telah ditemukan bahkan guru maksud saya, bahwa di sini anak-anak sosial khusus di sosial budaya daerah itu, budaya daerah kita ini semakin terkikis Pak. Ya, karena kemajuan teknologi di HP itu, anak-anak kurang menyenangi tarian daerah, kurang menyenangi budaya daerah, mereka malah menyenangi K-pop, mereka malah menyenangi permainan FF. Itu yang terjadi. Apa namanya yang mungkin menjadi masalah besar kita sebagai pendidik, karena Anda bertulisan di sini budaya daerah saja. Mungkin salah satunya saya sangat setuju, yaitu di mana pemerintah khususnya pendidikan ya, itu kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila itu salah satunya itu budaya tarian daerah itu Pak. Mungkin hanya di sekolah tertentu saja, tidak semua di sekolah tidak menyeluruh. Mungkin ini permasalahan kita, bagaimana supaya anak-anak peserta didik kita mencintai budaya daerah kita Pak. Ya, mungkin itu. Sudah PR kita semua ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang tadi menyoroti bagaimana supaya budaya daerah ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran begitu ya, yang perlu dilestarikan, diwariskan, jangan sampai malah budaya bangsa lain yang kita tiru seperti itu. Kalau dari Bu Endang tadi, Ibu dari Kabupaten mana? Kapuas atau Barito? Barito Utara Pak. Oh, Barito Utara, baik. Barito Utara, di situ ada tidak nilai-nilai budaya dari suku Dayak di sana ya? Suku Dayak yang menuntun gitu, ada tidak di sana Bu? Kalau untuk di sekolah saya ada Pak, salah satunya yaitu setiap hari Selasa kami, agar anak-anak itu tidak terkikis dengan budaya daerahnya itu, yaitu kami mengadakan tarian daerah Pak, tarian Manasai, tarian ya dicampur, kan ada tarian yang bercampur Papua, Aceh itu ada itu Pak, karena di itu ada, tapi untuk menari saja Pak. Kalau kebudayaan lain itu misalnya yang lain ya, misalnya ini agak susah Pak, karena budayanya Kalimantan ini kan banyak begitu Pak, hanya kami bisa semampunya itu hanya menari saja. Seperti misalnya mereka tidak hanya mengetahui ini mandau atau itu budaya Dayak yang lainnya, itu tidak mereka ketahui begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada pelestarian budaya di sana melalui program sekolah Bu ya, dengan membiasakan atau menampilkan tarian-tarian gitu ya di sekolah. Itu Bu Endang? Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Endang. Luar biasa. Di sini di layar saya ada Bu Nur Hidayati dan Bu Sulastri. Bu Nur Hidayati ini mau mengkonfirmasi. Mungkin kita karena waktu ini tinggal 5 menit ya untuk diskusinya. Saya coba pertanyaan nomor 4 dan 5. Ini kita sisa 2 pertanyaan. Sebenarnya mau kita pertajam di nomor 1, 2, 3. Cuma nomor 4, 5 juga perlu kita perlu kita dengarkan bagaimana pernyataan Bapak Ibu dalam merefleksikan pemikiran KHD itu. Bu Nur Hidayati mau menjawab nomor 4 dan 5 gitu? Ini tadi Pak sebenarnya mau istilahnya menambahkan dengan pendapat dari Ibu Endang Sundari Pak sebenarnya Pak. Oh boleh, silakan Bu, silakan ya. Saya sangat setuju sekali dengan tambahan dari Ibu Endang Sundari mengenai kebudayaan di daerah kita. Gini Pak, walaupun istilahnya gini, tempat tinggal kami ini kan termasuk di desa gitu kan, tapi itu tadi budaya-budaya luar itu sangat sudah mulai masuk ke desa-desa. Jadi kami itu sebagai guru, walaupun istilahnya terutama dari pribadi saya sendiri, walaupun saya itu sebenarnya itu tidak bisa dengan apa yang namanya kesenian gitu kan, tapi
saya karena kebetulan di daerah kami sini itu ada kayak perkumpulan gitu Pak. Nah anak-anak itu saya arahkan, ayo kita ke situ yuk, kita ikut, kita ngelihatin. Kan tiap malam Kemis rasanya di situ kan ada mereka mengadakan latihan kegiatan kuda lumping, Pak. Nah, dari melalui kegiatan itu saya mengajak anak-anak, yuk kita nonton bareng, kita lihat gitu kan supaya gini, anak-anak itu tertarik dengan budaya kita sendiri. Oh, ini loh budaya kita gitu kan. Kenapa justru budaya kita itu sebenarnya asik loh. Kenapa kita harus ngikutin budaya luar gitu, Pak. Istilahnya seperti itu Baik. saja, Pak. Terima kasih. Berarti ya ada langkah-langkahnya Ibu ya, Nur Hidayati tadi ya. Nggih. Saya di sekolah juga Walaupun bagaimana supaya saya budaya sendiri bisa tapi saya berusaha gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada pelestarian budaya tapi dengan melibatkan apa ya tadi ya, unsur-unsur dari luar sekolah, bagaimana kekayaan budaya yang ditampilkan di luar Iya, sekolah. unsur-unsur Tadi dari luar sekolah. disimak oleh murid ya, oleh Nggih, siswa. Pak. Terima kasih. Nggih, Selanjutnya Pak, ya. untuk Bu Erni dan Bu Aida, ini mohon saya minta menjawab pertanyaan nomor 4 dari 5 karena waktu kita masih tinggal sedikit ya untuk bisa menjawab 5 pertanyaan tadi ya. Nah, 1, 2, 3-nya sudah. 4 dan 5 silakan Bu Erni. Menurut perspektif Ibu dan juga Bu Aida ya, silakan. Yang belum saya ini juga saya minta nanti bapak-bapaknya ini silakan ikut berkomentar juga. Silakan. Dari Bu Erni dulu ya. Silakan Bu Erni. Ya, Pak. Nah, untuk yang nomor 4, menurut saya, Pak, bahwa mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, karena kodrat alam dan kodrat zaman merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam pendidikan anak. Kemudian, kodrat alam berhubungan dengan lingkungan, budaya, dan karakter anak, yang dimana pendidikan di sini sangat perlu untuk melihat dulu di situ. Apalagi ke karakter. Jadi dalam mendidik anak, kita hal yang paling utama diperhatikan adalah karakter anak dulu, kemudian untuk kodrat zaman yang berhubungan dengan waktu, kita mendidik anak harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi didikan kita di zaman dulu waktu masih bersekolah tidak bisa kita samakan dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang mungkin bukan juga bebas, kita tergantung gimana apa yang kita terima itu positif bagi anak, walaupun ya contohnya aja dari HP misalnya tidak bisa kita larang sepenuhnya, karena ada juga hal-hal positif pembelajaran pun kita tidak bisa lepas sepenuhnya dari HP misalnya. Jadi tidak bisa kita samakan dengan zaman kita dulu waktu bersekolah yang ya kalau menurut saya keraslah didikan kita zaman dulu, tapi dengan kerasnya pendidikan di zaman dulu tidak salah juga, tapi kalau untuk anak sekarang sesuai dengan kodrat zamannya tidak bisa lagi kita pakai untuk anak di zaman sekarang. Jadi arahnya ke merdeka yang telah kita sama-sama ketahui sekarang. Nah, kemudian untuk jawaban di nomor 5, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Menurut saya Pak, kalau dulu sebelum mengenal apa itu kurikulum merdeka, kata menghamba itu seakan-akan bahwa kita menuruti segala kemauan anak. Nah, padahal pada dasarnya kita di situ adalah memfasilitasi. Jadi tugas kita bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas bagi anak untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan anak untuk nanti bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian kita juga menjadi motivator yang memberikan dorongan bagi anak agar dia bisa untuk mengembangkan diri, untuk bisa mencapai hal yang terbaik nantinya dalam hidupnya. Kemudian juga membimbing. Nah, kembali lagi ke jawaban yang nomor 3 tadi, bahwa membimbing dengan tetap mengutamakan keteladanan dulu pada kita yang membimbing dan mengarahkan anak tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Erni. Sudah mengemukakan ada kenapa pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam, kodrat zaman. Tadi konsep-konsepnya sudah disampaikan ya. Kodrat alam itu bagaimana sifat dari yang melekat pada anak tersebut, dan kodrat zamannya itu ya bagaimana tuntutan zaman ya. Jadi kita harus mendidik. Tadi ada dikemukakan bahwa mendidiklah sesuai dengan zamannya tadi dikemukakan. Contohnya tadi dikemukakan pemakaian HP ya seperti itu, dan memang kebutuhan saat ini memang seperti itu ya oleh Bu Erni tadi ya.
Bu Aida, sebelum ke Bu Aida saya minta bapak-bapaknya dulu ya. Saya minta supaya ada kesetaraan gender, supaya tidak hanya ibu-ibu saja. Boleh salah satu bapaknya untuk mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erni tadi ya, pertanyaan nomor 4 dan nomor 5, jawaban beliau. Silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak. Ibu-ibunya nanti sebentar supaya ada variasi. Siapa nih? Pak Hidayatul ya. Pak Hidayatul, silakan Pak Hidayatul. Terima kasih atas waktunya yang disampaikan. Saya cuma menambahkan sedikit dari tambahan Ibu Erni. Memang benar, kita kan pada dasarnya pertanyaan nomor 4, pertimbangan kodrat alam dan zaman. Memang benar. Dulu kan kalau kita sekolah cuma pakai buku biasa, sepatu boleh compang-camping, baju boleh keluaran atau lusuh. Itu zaman dulu, ibaratnya kan kata kita negara zaman dulu waktu kita sekolah. Tapi kan sekarang anak harus dituntut, bukan dituntut ya, tapi harus berpakaian rapi, sopan, pakai sepatu harus hitam, kaos putih, harus pakaian dasi lengkap, kan itu sudah zaman sekarang, kan itu sudah perbandingan bedanya. Untuk pakaian sudah. Kalau masalah pendidikan sama, memang benar. Dulu cuma buku kertas, satu buku bisa boleh 10 mata pelajaran di buku. Sekarang satu buku, satu mata pelajaran, ada buku PR, tugas, dan sebagainya. Benar, kata Ibu Erni tadi, saya menambahkan. Setelah itu, kalau masalah dunia sekarang, dunia zaman sekarang, internet semakin berkembang, maju. Bahkan sekarang kalau ulangan menggunakan HP, bisa menggunakan Google Form atau Google File PDF untuk anak-anak yang daerah maju lah. Oke, di daerah maju yang mempunyai sinyal yang lebih kuat. Tapi dibandingkan dengan daerah yang pelosok sedikit atau kurang jaringan, yaitu masih menggunakan kertas lembar. Kan itu perbedaan zamannya sekarang. Itu saja yang saya tambahkan untuk yang soal nomor 4. Yang kalau yang soal nomor 5, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menghamba atau berhamba pada anak? Menurut saya sendiri, berhamba itu kita memberi arahan atau memfasilitasi anak tersebut, di mana bidang anak tersebut, misalkan contoh anak itu bidangnya di kesenian atau tari, di situ anak suka bidang seni tari, kita memfasilitasi, mungkin kita bisa share video tarian, bisa kalau ada uang cukup atau ada dana dari sekolah bisa menyewa pelatih atau penari, itu menurut saya. Setelah itu kalau di bidang sains bisa guru memfasilitasi sesuai guru mapel yang diampu. Misalkan saja sains IPA, kan guru IPA yang mampu memberi fasilitas, memberi dukungan kepada siswa tersebut agar apa yang dikembangkannya dapat mampu dikembangkan dan dapat diketahui orang layak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hidayatul. Ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Erni. Bu Aida Rahmatina, silakan Bu Aida. Boleh mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erni tadi ya, dan Pak Hidayatul ya. Nomor 4 dan nomor 5. Terima kasih. Saya sudah sangat setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman semua. Mungkin di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit saja ya. Jadi mengapa kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam konteks pendidikan yang ada di Indonesia. Kita tahu di Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam budaya, kultur, dan segala macam. Kita tumbuh dengan budaya yang sangat beragam. Sehingga kita tidak bisa memaksa anak kita belajar dengan budaya si A, budaya si B, tetap dia belajar dengan budaya dia sendiri. Ya, jadi kenapa kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kita tahu bahwa karakteristik anak itu kan pasti berbeda-beda, ya, sesuai dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan segala macamnya. Kemudian dengan kodrat zaman di sini kita sudah merasakan bahwa pandemi COVID itu sangat terkejut ya. Kita yang harusnya pembelajaran daring itu mungkin 10 tahun yang akan datang, kita dipercepat. Nah, sehingga kalau kita tidak menghubungkan dengan kondisi kodrat zaman tadi, maka kita akan tertinggal. Kita akan tersingkir seperti itu. Ya, sehingga
Yang namanya perubahan itu kan bersifat dinamis, selalu berubah, tidak ada yang tidak berubah. Sehingga kalau saya ulangi lagi, kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka kita akan tersingkir. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Selain dari teman-teman, saya sangat setuju sekali. Kemudian apa relevansi pemikiran IHD ya, sebagai saya seorang pendidik. Nah, di situ kita kan ada konsep berhamba, menghamba kepada siswa ya, kepada murid, pada anak seperti itu. Nah, di sini pengertian dari menghamba ini adalah apa namanya ya? Apapun yang kita lakukan, apapun yang guru berikan itu harus berorientasi atau bermuara pada siswa ya, pada murid ya. Sehingga murid itu merasa bahagia, merasa merdeka dengan pilihannya. Tentu saja pilihan yang mereka ambil ini adalah pilihan yang benar tervalidasi oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Sehingga ketika mereka memilih pilihannya itu ya, dari tadi pendidikan menghamba tadi ya, kita itu hanya bertugas mengarahkan, membimbing, menuntun, tadi benar sekali ya. Sehingga apa yang diinginkannya, apa yang ingin dicapainya, apa yang menjadi cita-citanya itu bisa terwujud seperti itu, sesuai dengan karakter yang ada di dalam diri anak tersebut. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih ya Bu Aida Rahmatina ya, tadi memberikan penguatan juga dan ada beberapa tambahan. Ini yang menarik tadi yang disampaikan beliau, kenapa sih perlu kita pertimbangkan kodrat alam, kodrat zaman, terutama tadi yang disorot itu adalah kodrat zaman ya. Karena kalau tidak kita akan tersingkir gitu ya. Betul, betul sekali Bapak Ibu ya. Karena zaman itu terus bergerak ya. Betul kata beliau tadi, dinamis sekali. Perubahan-perubahan itu selalu ada setiap waktu. Jadi kalau pembelajaran itu ternyata tidak kita sesuaikan dengan zamannya, ya kata beliau tadi betul, kita akan tinggilah zaman dan kita tidak bisa berkompetisi begitu ya, ujung-ujungnya Bu Aida ya dan rekan-rekan lainnya. Kita bisa berkompetisi dengan orang-orang lain atau mungkin bangsa lain, sehingga tadi yang menjadi hakikat pertanyaan tadi, kenapa sih kodrat alam, kodrat zaman, untuk tadi ya menyesuaikan ya dinamika yang ada di sekitar tadi. Baik, mungkin ada satu lagi, saya boleh tambah satu untuk Bapak Ibu CGP yang mau berkomentar, tapi saya batasi cuma 1 menit atau 2 menit. Boleh, ada yang mau berkomentar apa yang disampaikan oleh secara keseluruhan tadi Bu Triani, Bu Sulastri, Bu Erni, Bu Endang, Pak Hidayatul, Bu Aida, terakhir ada? Kalau tidak ada, saya coba, karena supaya lebih representatif ya, kita 16 orang, ini baru 6 orang yang bersuara ya. Saya minta 1 orang lagi, mohon kesediaannya ya. Siapa ya? Bapak Ibu di sini yang saya pilih ini adalah Bapak Ibu ini. Bapak aja dah. Pak Suprianto. Pak Suprianto, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, boleh pilih yang mana untuk mengomentari atau merefleksikan? Iya, mengomentari yang keempat itu Pak. Yang keempat. Bukannya mengomentari sih Pak, cuma menambah aja. Boleh, silakan Pak. Dalam proses pendidikan, kita perlunya peserta didik ini memberi ruang kebebasan untuk mengeksplorasi pembelajaran serta mencari jati diri mereka Pak. Jadi sedangkan guru mengarahkan dan mengembangkan peserta didik agar peserta didik tidak memilih jalan yang salah. Nah, seperti itu Pak, untuk perkembangan mereka. Yang nomor 4 tadi itu yang dari kodrat alam dan kodrat zamannya Pak. Jadi kita harus mengeksplorasi pembelajaran untuk mencari jati diri mereka. Jangan mengekang mereka agar mereka bisa berkembang, seperti itu Pak, agar tidak ke jalan yang salah. Baik, terima kasih. Masih ada Pak Suprianto? Ini sudah Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Suprianto. Ya.
Mikrofonnya Pak, mati kayaknya. Ya. Saya coba top sharing untuk Padlet dan berikutnya ini kita lihat. Nah, ini yang Bapak Ibu pelajari di eksplorasi konsep di LMS dan juga kita bicarakan tadi. Yang ini Bapak Ibu ya, bahwa ini peta konsep untuk modul 1.1, bahwa di sana dikemukakan bagaimana potret pendidikan Indonesia, perkembangannya sejak zaman kolonial dan masa kini, yang tentu saja kedua masa ini berbeda tujuannya ya, berbeda orientasinya gitu. Kalau masa kolonial untuk kepentingan kolonial, untuk sama masa kini ya jelas untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kemudian kerangka pemikiran KHD itu ada dasar-dasar pendidikan, ada juga nanti ada metode Montessori, Froebel, kemudian juga taman siswa yang kemudian menjadi salah satu landasan dalam pemikiran KHD itu. Kemudian asas pendidikan KHD ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengeksplorasi itu lewat bacaan kemarin ya. Kemudian ada pendidikan yang menuntun, ya. Pendidikan yang menuntun itu bagaimana pendidik itu bertindak sebagai pamong, ya. KHD mengibaratkan bahwa kita sebagai guru itu sebagai seorang petani yang menyediakan sumber daya atau hal-hal yang memungkinkan kalau kita seorang petani itu tanaman itu tumbuh dengan baik, gitu. Bukan merubah kodratnya si tanaman seperti itu. Nah, kemudian di sana terkait dengan kodrat alam, kodrat zaman, yaitu kodrat alam bagaimana isi bentuk lingkungan, bagaimana anak berada, dan kodrat zaman itu adalah irama, bagaimana perkembangan zaman tersebut. KHD juga menyoroti bagaimana tentang budi pekerti, ya, bagaimana budi pekerti itu sebagai bentuk dari cipta, rasa, karsa, dan karya, dan interpretasi pemikiran KHD dalam pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak hal yang mau kita pertajam, cuma karena waktu yang tidak memungkinkan, saya terkait dengan diskusi tadi kita akhiri dulu. Selanjutnya itu ada kita masuk ke bagian refleksi dan umpan balik. Jadi setelah saya melihat tadi bagaimana Bapak Ibu berdiskusi, atau sebelumnya bagaimana Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Padlet tadi, saya menilai ada keaktifan yang luar biasa, ya, keaktifan yang luar biasa yang saya mengindikasikan bahwa hal tersebut bukti bahwa Bapak Ibu sudah membaca, begitu, baik dari LMS atau mungkin sumber-sumber lain terkait dengan konsep-konsep pemikiran dari KHD. Terima kasih untuk Bu Triani, Bu Sulastri, Bu Erni, Bu Endang, Pak Hidayatul, Bu Aida, dan juga tadi ada Pak Suprianto yang sudah terlibat bagus dalam diskusi kita kali ini. Saya minta kesediaan rekan-rekan lainnya di kesempatan lainnya juga bisa berkontribusi lebih, gitu kan, atau mungkin bisa menyumbangkan keaktifannya dalam diskusi nanti di kesempatan berikutnya. Baik Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak Ibu untuk berefleksi pembelajaran. Ada dua pertanyaannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa pemahaman baru yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Kemudian yang kedua adalah apa yang selanjutnya Bapak Ibu lakukan setelah mendapat pemahaman baru tersebut. Nah, untuk mengisi refleksi tersebut, saya sudah menyediakan link Jamboard ya. Link Jamboardnya akan saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu akses. Ya. Sebenarnya kita sudah lewat waktu Bapak Ibu ya. Cuma saya mohon izin karena tadi ada diskusi-diskusi atau konsep-konsep yang penting sekali untuk kita pertajam. Jadi ini sudah melewati waktu yang seharusnya kita sepakati tadi ya. Mohon izin untuk bisa menambah beberapa menit ke depan. Silakan Bapak Ibu untuk mengakses link Jamboard dan menjawab dua pertanyaan reflektif dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Saya coba melihat apakah sudah masuk Jamboard-nya. Bapak Ibu sudah pernah pakai Jamboard dalam presentasi? Belum Pak. Belum Pak. Belum pernah Pak. Belum Pak. Baik, kalau belum coba saya tampilkan di layar.
Nih ya. Cara ngetiknya tuh. Oh, coba lihat. Lihat ya dulu. Ya, tampilannya coba kita lihat di layar. Mana Jamboardnya tadi? Oke, ini. Nah. Oke, ini apakah udah tampil Bapak Ibu? Apa? Sudah, Pak. Nah, itu Sudah, Pak. saya Sudah masuk tampil, ini, Pak. baik Bu Endang Sundari. Baik, caranya adalah Bapak Ibu ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini ada 2 slide ya Bapak Ibu ini untuk melihat slide-nya. Ini slide 1, untuk slide 2 geser lagi ke sini ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat kembali slide berikutnya, sebelumnya silakan diklik tombol sebelumnya. Kalau setelahnya yang ini ya. Nah, bagaimana cara menjawab? Pertanyaan pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note ini. Sticky note yang ini ya. Nah, tulis misalnya nama dulu, misalnya Dedi. Kemudian jawabannya apa? Misalnya pemahaman baru tentang baru yang saya peroleh adalah apa misalnya diisi. Baru disimpan. Setelah itu, nah itu kalau Bapak Ibu sudah simpan, klik batal. Nah, ini bisa diatur ininya besarnya, kemudian tempatnya, layoutnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang menggunakan ini sebaiknya pakai yang sticky note ya. Kalau yang pakai ini untuk pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada kotak untuk menulis ini ya. Kalau yang ini kita pakai sticky note saja. Ini kita klik yang ini. Di kehidupan nyata ini kan ada ya sticky note ini. Ada untuk di kelas ya seringnya kita pakai. Nah, Pak Marsi sudah mencoba pakai. Nah, jadi diisi kalau mau diedit klik lagi double misalnya punya saya tadi misalnya belum lengkap atau mau saya lengkapi misalnya adalah tentang pengertian menuntun misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bu Erni sudah masuk, cuma hanya nama saja. Tolong dilengkapi dengan jawaban di bawahnya, Bu Erni ya. Nah, caranya Erni Susana, kemudian underscore jawabannya apa misalnya. Izin Pak. Tadi masih terklik Pak. Ya, bagaimana? Itu gimana cara menghapusnya gimana Pak? Bisa Cara dihilangkan? menghapus apa Bu? Yang sudah yang terklik hanya cuma nama itu tadi. Oh, yang ini cara menghapusnya di kini hapus ini. Klik ini ya, klik yang ini ada 3 titik di sini. Ini. Oh iya Pak. 3 titik kemudian hapus. Ya, seperti itu. Nah, ini Bu Eli, Bu Suli ya, Bu Suli Susanti sudah bagus, sudah mengerti Pak. ya. Ya, Pak. Ya, ini sudah menuliskan jawaban pertanyaan yang pertama. Kalau sudah Bu Suli lanjut ini Bu ya. Ini ada tombol frame berikutnya. Nah, Ibu tulis lagi pakai sticky note lagi. Warnanya pun bisa dirubah Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu mau sukanya warna apa? Misalnya warna pink misalnya. Dirubah di sini ini. Nah, ini warnanya yang bisa kita pilih. Jadi supaya tidak sama dengan teman, mungkin teman sudah warna pink, saya pilih warna biru saja, ya boleh. Silakan ditulis, ya. Kemudian disimpan, klik simpan. Kalau sudah ada. Kalau mau dihapus, klik tanda edit di atas, hapus. Ya. Oke, ada yang ini bertanya kayaknya nih. Saya Pak izin Pak. Tapi ya silakan Bu Sulaika, ada kendala Bu? Belum tampil di saya Pak linknya. Oh, Ibu baru masuk? Enggak Pak, hilang. Oh, Tadi hilang. hilang. Baik, saya akan coba. Oke, copy. Ini saya kirim ulang di ini ya, di kolom chat ya. Ini ya Pak. Sudah dikirim Bu, silakan dicek balik. Iya Pak, sudah. Nah, Bapak Ibu ini karena waktunya sudah habis. Ini nanti untuk pengisiannya setelah sesi ini saja Bapak Ibu ya. Apakah suara saya terdengar? Iya Pak, dengar Pak. Di sini baru hujan deras. Ini saya besarkan karena aku tidak terdengar ya. Silakan nanti Bapak Ibu isi setelah sesi ini berakhir dan tetap diisi semuanya Bapak Ibu ya. 16 CGP dengan 2 pertanyaan. Silakan mengisi 2 pertanyaan reflektif tersebut. Paham Bapak Ibu ya?
Paham, karena Pak, ini paham. bagian dari dokumentasi kegiatan kita hari ini. Baik, yang sudah tadi ada Bu Suli. Boleh Bu Suli sebagai contoh saja, Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini, Bu? Silakan. Pemahaman apa, Bu? Halo, Bu Suli. Ya, iya Pak. Ya, boleh dibacakan tadi apa yang sudah didapatkan Ibu sebagai contoh mewakili 16 CGP untuk melihat apa refleksi yang disampaikan tadi. Yang pertanyaan pertama tadi, Bu. Ya, yang saya dapatkan pada hari ini yaitu menuntun anak di dalam kodrat alam. Kodrat zaman dan kodrat alam, Pak. Oke, itu saja, Bu. Pertanyaan nomor 2, apa yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Saya akan menerapkannya, Pak, di dalam pembelajaran saya sehari-hari dan menjadi contoh bagi anak-anak. Baik. Baik, terima kasih Bu Suli sudah mewakili Bapak Ibu CGP lainnya. Saya izin off kamera, Bapak Ibu, takut ini ada mati lampu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya coba stop share screen. Saya coba lanjut ke share itu dijawab ini ya. Jawab nanti kemarin mic-nya kasih 5 menit mic matiin. Ya, Bapak Ibu, jadi kita sudah masuk di bagian terakhir setelah rangkaian kegiatan tadi sudah kita lalui mulai dari pendahuluan, kemudian Bapak Ibu menuliskan pernyataan reflektifnya terkait filosofi pendidikan KHD, dan juga setelah kita berdiskusi dan tadi Bu Suli sudah mewakili Bapak Ibu lainnya untuk melakukan refleksi terkait kegiatan kita hari ini, kita sudah sampai pada kegiatan penutup ya Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa saya simpulkan hari ini adalah yang pertama bahwa menuntun dalam pengertian KHD seperti apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi adalah bagaimana kita membimbing murid-murid kita, peserta didik kita, tentunya dengan perasaan gembira, perasaan sabar ya. Kemudian bagaimana mereka itu kita berikan keteladanan, tidak hanya dalam bentuk verbal saja, tapi kita mencontohkan bagaimana hal-hal yang kita harapkan terjadi pada anak itu dengan mencontohkan atau keteladanan tadi yang disampaikan oleh Bu Sulastri, dan memberi kepercayaan kepada mereka sehingga akan timbul kemudian semangat mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Nah, kemudian pendidikan tersebut memang selayaknya memperhatikan kodrat anak ya, kodrat yang melekat pada diri anak ya, kodrat alam yang ada pada diri mereka yang senyatanya ada, dan juga bagaimana kita memfasilitasi mereka sesuai dengan tuntutan zaman atau kodrat zaman yang ada agar pendidikan tersebut selaras dengan suasana atau tuntutan zaman pada saat di mana pendidikan tersebut diselenggarakan. Ya, itu saja Bapak Ibu, dan itu tentu perlu kita lakukan, kita perlu praktekkan, ya, perlu komitmen di dalam diri kita sebagai guru agar pendidikan yang menuntun itu bisa benar-benar terwujud dalam proses pendidikan di kelas ataupun di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah informasi tujuan pembelajaran berikutnya. Besok kita akan bertemu lagi Bapak Ibu ya, di ruang virtual, namanya ruang kolaborasi. Bapak Ibu besok akan berdiskusi bagaimana memetakan, berdiskusi tentang bagaimana nilai-nilai budaya yang ada di sekitar Bapak Ibu itu sesuai dengan filosofi KHD tersebut. Besok Bapak Ibu akan saya bagi dalam bentuk kelompok ya, sesuai dengan pertimbangan daerah masing-masing. Itu saja, silakan untuk ruang kolaborasi besok untuk dipersiapkan seperti yang kemarin sudah kita informasikan, seperti sinyal, kemudian
kesiapan Bapak Ibu materi, kemudian juga kondisi tempat, ya ruang yang memadai dan lain sebagainya agar kegiatan kita bisa terselenggara dengan baik. Untuk ruang kolaborasi itu 3 JP Bapak Ibu ya, jadi kita 2 jam setengah, 2 jam 15 menit ya, 2 jam setengah, 2 jam 15 menit. Jadi kita akan lebih banyak waktunya untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua di dalam satu kelompok. Itu saja Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke foto bersama? Besok jam berapa mulainya lagi Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Franky, ya betul sekali. Besok itu hari Jumat ya Bapak Ibu ya, dan saya dan rekan-rekan CGP lainnya yang beragama Islam tentunya harus sholat Jumat dulu. Di jadwal sih jam 1, cuma nanti saya edit lagi. Bagaimana kalau setengah 2 Bapak Ibu ya, 1.30 ya, supaya tidak terlalu mepet dengan selesainya sholat Jumat. Bagaimana? Ya, setuju. Setuju Pak. Setuju Pak, yang setengah 2 Pak. Setengah 2 aja ya. Berarti kita berakhirnya nanti di jam berapa? 15.30 ya, lebih. Mau jam 4. Baik, terima kasih kalau begitu. Ya, terima kasih Pak Hidayatul, sudah jempolnya melayang ke layar. Baik, Bapak, ada lagi, Pak Franky, ada yang mau ditanyakan? Terpencet Pak. Terpencet ya, Bapak Ibu. Mungkin kedepannya satu lagi yang saya harapkan dari Bapak Ibu untuk bisa open kamera ya, kalau tidak terkendala apapun, karena supaya kita bisa saling melihat, saling mengenal ya, ketika ketemu nanti di jalan kan bisa say hello gitu Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu terima kasih atas kesediaannya. Sebelum saya akhiri, salah satu CGP silakan untuk mengambil mengcapture ya layar kita untuk foto kali ini, karena di punya saya ini tidak tertampung semua ini. Boleh salah satunya untuk kita berdiri tegak, salah satunya sebagai fotografer, dan dikirim ke grup ya sebagai dokumentasi kelas kita hari ini. Siapa yang dari 16 ini yang bisa? Pak Marsi bisa? Oh, Pak Supriyanto. Pak Supriyanto bisa, Pak? Nggih, bisa, Pak. Oke, siap. Gaya kita pertama gimana nih? Oke, siap. Kita pakai gaya dulu deh. Literasi. Guru Literasi penggerak. gimana? Semangat. Guru penggerak, oke. Gayanya semua semangat ya, semangat. Ayo, Ya. tangannya diangkat Bapak Ibu. Semangat. 1, 2 ya. Depan kamera, siap. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ada gaya lagi, Pak? Oke, satu lagi gaya bebas. Gaya bebas gimana? Gaya bebas. Gaya bebas. Ya, ini aja. Atau literasi. Literasi gimana? Bisa literasi? Oke. Literasi tangannya semua. 1, 2, 3. Baik, sudah, Pak. Baik, dikirim ke grup Pak ya, Pak Supriyanto ya. Ya, siap Pak. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas partisipasi hari ini, luar biasa. Mari kita berikan apresiasi bagi kita semua dengan kirim tepuk tangan ya di layar, ya bentuk apresiasi bagi kita semua sudah berperan aktif hari ini. Alhamdulillah tidak ada kendala, Bapak Ibu juga aktif luar biasa. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu ya. Di ruang kolaborasi sesi pertama di jam 13.30 ya, atau setengah 2. Baik Bapak Ibu, saya setelah kita berfoto bersama, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya tutup kegiatan eksplorasi konsep dalam bentuk video conference. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.